Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya mencoba untuk memperkenalkan sebuah jurnal yang bernama Asian Journal of Communication. Oke, jadi Asian Journal of Communication ini adalah sebuah jurnal yang dimiliki, yang diterbitkan oleh Taylor and Francis. Jadi Bapak dan Ibu semuanya tidak usah khawatir kalau jurnal ini jurnal predator atau bukan, karena tidak mungkin gitu ya, istilahnya tidak mungkin Taylor and Francis, sebuah penerbit kelas dunia yang sudah malang melintang bertahun-tahun dalam dunia publikasi ilmiah menerbitkan sebuah jurnal yang berstatus predator gitu, nggak mungkin. Oke, jadi insya Allah Asian Journal of Communication ini menjadi pilihan yang aman bagi Bapak dan Ibu semuanya kalau ingin melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Baik, dan kemudian saya mencoba untuk melihat jurnal ini lebih jauh lagi di Skimagoger. Ini saya dapatkan. Saya mencoba membuka Skimago, Asian Journal of Communication. Di sini disebutkan adalah jurnal yang subjek areanya, kategorinya adalah social science, yaitu ilmu komunikasi. Dengan memiliki H-index yang juga sangat bagus. Ini H-indexnya 25, it's okay. Dan kemudian kalau dilihat ke bawah lagi, oke, jadi ini Asian Journal of Communication, mereka mulai terindeks Scopus, terdaftar di Skimagoger ini mulai tahun 2004. Kalau di atas kita lihat nih, nah jurnal ini pertama kali di launching tahun 90 dan mulai terindeks Scopus, terdaftar di Skimagoger pada tahun 2004. Sempat mengalami discontinue pada tahun 2007 dan 2008, akan tapi masuk di 2009 mereka kembali terindeks oleh Scopus. Oke, dulu ketika pertama kali terindeks mereka Q4 ya jatuhnya ya, dan kemudian seiring berkembangnya waktu mereka masuk dalam kategori Q2. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, ternyata jurnal Skimagoger ini juga bagus nih Bapak Ibu semuanya dalam hal citasinya. Saya ambil contoh misalnya di sini ya. Nih, jumlah dokumen yang tersitasi ini jumlahnya jauh lebih tinggi daripada jumlah dokumen yang tidak tersitasi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya kalau sampai naskah publikasi ilmiahnya itu sampai tembus dipublikasikan di jurnal ini, insya Allah akan banyak disitasi, dijadikan referensi oleh para ilmuwan dari berbagai macam belahan dunia. Dan kalau saya lihat lagi di sini, jumlah total citasinya ini, self-citasinya sangat rendah. Self-citasinya sangat rendah. Ini yang warna orange ini ya, self-citasi sangat rendah. Sedangkan jumlah citasi yang diambil dari jurnal yang lain itu sangat tinggi. Ya, jadi ini jurnalnya benar-benar sangat bagus deh. Scopus Q2, H-indexnya oke, dan kemudian jumlah citasi eksternalnya juga bagus banget. Ini ya Bapak Ibu semuanya ya, Asian Journal of Communication Q2 dan SJR-nya 0,54. Ini udah oke nih Bapak Ibu semuanya nih. Ini kalau kita lihat di panduan PAK yang terbaru ini sudah cukup. SJR segini sudah bisa dipakai untuk naik ke lektor kepala ini. Jadi pilihan bagus banget deh jurnal ini kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan publikasi di sebuah jurnal ilmiah internasional bereputasi. Yuk kita lihat lagi yuk skupnya yuk. Ini tadi ya, pertama kali di launching tahun 90. Asian Journal of Communication. High Quality Communication Scholar. Asian Focus. Jadi sebagaimana namanya, jurnal ini hanya mempublikasikan naskah yang mengkaji dunia ilmu komunikasi dengan wilayah kajiannya adalah Asia. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu semuanya belajar sekarang sedang mempelajari ilmu komunikasi, meneliti dunia ilmu komunikasi di Indonesia, maka hasil penelitiannya pun bisa dipublikasikan di jurnal ini. Mari kita baca lagi. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu semuanya. Asian Journal of Communication telah diterima ya kan, terdaftar di SSCI, Social Science Citation Index. Wah, ini cocok banget nih kalau ada Bapak Ibu yang sekarang sedang studi lanjut S3 di kampus ternama gitu ya. Nah, di luar negeri misalnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya,
pengalaman saya dan teman-teman lainnya yang sedang studi lanjut S3 di luar negeri, salah satu syarat untuk bisa wisudanya adalah sudah publikasi di jurnal yang terdaftar di SSCI, Social Science Citation Index, oleh Clarified Analytics. Oke, jadi ini jurnal ini bagus banget nih. Ini bisa menjadi salah satu tujuan utama Bapak dan Ibu semuanya untuk mempublikasikan naskahnya. Khususnya Bapak Ibu yang harus segera publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi untuk lulus agar bisa wisuda ya, untuk bisa wisuda. Ini bagus banget nih. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, lama nggak ya Mas Dani ya? Kira-kira kalau saya mau publikasi di sini? Nah, kalau pengalaman saya publikasi di Asian Journal of Communication ini, saya waktu itu submit bulan, coba kita lihat dulu ya. Saya waktu itu pernah submit tahun 2019 itu saya pernah submit. Karena saya delete dulu nih. Bisa delete dulu. Nah, nih saya pernah submit waktu itu pada bulan maaf. Nah, ini Oktober. Nih ya. Saya waktu itu pertama kali pernah submit itu pada bulan Oktober 2000. Saya waktu itu sempat submit pada bulan September gitu ya, 2019, dan kemudian saya dapat balasan pada tanggal 23 Oktober. Oktober, cuman 1 bulan lebih dikit nih, saya langsung dapat balasan, di mana decisionnya adalah saya jurnalnya nih Bapak Ibu nih di reject. Oke. Jadi saya sempat submit di sini dan kemudian di reject, dan nunggu beritanya nggak lama, cuma 1 bulan aja. Dan kemudian saya mencoba untuk saya mencoba untuk submit lagi gitu Bapak dan Ibu ya. Nih, di jurnal naskah yang lain ya, saya mencoba untuk submit lagi waktu itu tanggal 3 November 2019. Dan kemudian tanggal 13 Januari tahun 2020, November, Desember, Januari lagi hanya nunggu waktu 2 bulan saja, 2 bulan lebih dikit, saya langsung dapat balasan. Balasannya alhamdulillah kali ini nggak di-reject, akan tapi disuruh untuk revisi. Nah, kalau yang bawah ini tadi saya submit langsung dapat pengumuman 1 bulan kemudian di-reject. Nah, ini alhamdulillah ini saya submit tanggal 3 ya, November, selang 2 bulan sudah dapat jawaban, diminta untuk revisi. Saya sempat revisi berarti tanggal 13 Januari, tanggal 12 April, kemudian tanggal 10 Juni. Saya revisi dan kemudian tanggal 10 Juli 2020 ini sudah di-accepted, sudah diterima nih tanggal 10 Juli. Berarti kalau dihitung-hitung, saya submitnya itu bulan November ya, submitnya bulan November, kemudian di-accept itu bulan Juli, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 8 bulan. Ya 1 semester lebih. Ya 1,5 semester ya, 1 semester lebih dikit gitu ya untuk bisa di-accepted. Nah, ini kan hitungannya cepat sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sekarang sedang submit jurnal, akan tapi sampai sekarang statusnya masih belum diapa-apain, di review aja jangan-jangan masih belum. Oke. Nah, kalau Asian Journal of Communication ini dia cepat, hanya nunggu 1 bulan langsung ada jawaban, langsung aja dia reject ya di reject. Oke. Kemudian ini juga nih, nunggu hanya nggak lama nih, cuma sekitar 2 bulan lebih dikit, langsung ada balasan revisi. Revisinya juga nggak lama-lama, cuma 1, 2, 3 kali revisi, dan kemudian masuk ke bulan Juli, Juli 1 bulan kemudian sudah ada jawaban lagi kalau revisinya setelah 3 kali revisi akhirnya diterima, di-accepted. Oke. Jadi salah satu keistimewaan jurnal ini adalah selain terindeks Scopus tadi ya, selain terindeks Scopus dan kemudian terindeks SSCI, proses reviewnya nggak lama.
Sangat cepat sekali, hanya 1-2 bulan sudah ada jawaban. Oke, jadi Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin buru-buru gitu ya, jurnal ini layak deh untuk menjadi sasaran tembak gitu ya untuk disubmit naskahnya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya asiknya jurnal ini adalah ketika saya submit di sini, ya kan, ketika saya submit di sini dan kemudian sudah di-accept dan ternyata jurnalnya gratis, saya nggak harus bayar, enak toh, free. Oke, jadi mungkin Bapak dan Ibu sekali lagi, Bapak dan Ibu semua yang di sini yang mungkin dananya terbatas, gitu ya, atau dana penelitiannya sudah habis untuk riset, tidak ada lagi dana untuk bayar jurnal, ya kan? Kalau seandainya jurnalnya narik bayaran, wes toh kesini aja nih Asian Journal of Communication, free, gratis, itu pengalaman saya. Nah, kemudian selanjutnya asiknya jurnal ini adalah, misalnya nih Bapak dan Ibu semuanya ingin banget submit di bisa publikasi gitu ya di jurnal terindeks Scopus, SSCI, Clarified gitu. Akan tapi nggak punya naskah penelitian, gimana dong Mas Dadi? Oh gampang. Ini salah satu keistimewaan jurnal ini adalah ketika kita submit, kita disuruh milih naskah yang kamu submit ini sebenarnya naskah apa sih gitu ya? Original artikel atau bukan, ya kan? Kalau original artikel itu ini naskah penelitian ya sesuai dengan IMRET yang Bapak dan Ibu sudah tahu lah. Ada introduction ya kan, yang ada abstraknya itu loh, abstrak, introduction, method ya kan, discussion, conclusion. Nah, itu original artikel dari hasil penelitian. Tapi kalau seandainya nggak punya hasil penelitian, kita bisa kok ngirimkan book review di sini, revisi buku kita nge-review isi buku. Oke, jadi Bapak dan Ibu semuanya mungkin hasil riset nggak punya, tapi di rumah punya buku bagus banget nih. Bapak dan Ibu ingin berbagi cerita betapa asiknya buku ini, gitu ya. Kalau seandainya ngirim ke majalah, ngirim ke koran gitu, hanya sebatas terbit aja gitu ya, tidak dapat Scopus ID gitu. Nah, kirim aja ke sini, ke Asian Journal of Communication. Naskah saya adalah book review, ditandain di sini, book review. Judul bukunya apa, abstrak bukunya gimana gitu ya. Udah deh. Tinggal nunggu jawaban dari tim editor aja. Itu naskahnya ditolak atau sugesti untuk direvisi. Oke, asik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, Asian Journal of Communication ini Asian Journal of Communication ini juga yang paling enak nih, tapi ini relatif, tapi bagi saya senang banget. Tim editornya komunikatif sekali. Ini pengalaman saya, ini pengalaman saya. Bagi saya tim editor dari Asian Journal of Communication ini sangat komunikatif sekali. Ketika saya bingung akan petunjuk publikasi petunjuk revisi yang harus saya lakukan itu seperti apa gitu ya, karena ya jujur saja keterbatasan bahasa Inggris saya juga, saya bukan native speaker gitu ya, sedangkan mereka ada beberapa kata yang saya bingung memahaminya seperti apa. Saya mencoba untuk konfirmasi sama mereka, oleh pihak tim editorial board-nya Asian Journal of Communication langsung direspon dalam waktu singkat. Dan mereka yang tidak bosan gitu, saya konfirmasi lagi, mereka jelaskan dengan sangat baik, hingga akhirnya saya benar-benar merasa terbantu, dan memasuki bulan ke-8 tadi naskah saya pun akhirnya mereka accepted. Oke, ini nilai plus lah bagi saya, karena berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, tidak semua jurnal tim editornya sebegitu komunikatifnya. Padahal ya kita sebagai author tentunya sangat senang ya kalau seandainya tim editor itu terbuka kalau kita ajak komunikasi. Nah, itu nilai plus yang terakhir dari jurnal ini. Baik, jadi itu saja yang saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Langsung saja, Bapak dan Ibu ya, ada yang punya naskah publikasi atau punya naskah review buku gitu ya, submit saja di jurnal ini, dan sama-sama berdoa semoga saja bisa dipublikasikan di Asian Journal of Communication. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen. Insya Allah akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Grebek Jurnal berikutnya.